Thank you. So, pertama sekali kita mesti tahu Markus bab 13 ini tentang apa. Dan saya mau tanya terus teranglah Remy, Markus 13 ini tentang apa? Saat penghakiman. Saat penghakiman, yaitu akhir zaman, okay? Dan basically di Markus 13 ini dia cerita pasal pengakhiran dunia ni, okay? Kedatangan Yesus macam tu. Apa yang terjadi? Dan secara tidak langsung ataupun secara yaitu di ayat besar sikit. Clear kah voice ku, Remy? Yes. Clear. Okay, thank you. Okay, jadi di dalam Markus 13 ayat 32 hingga 37 yang kamu baca tadi ialah satu perumpamaan yang hanya di buku Markus, okay? Yang hanya terdapat di buku Markus. Jadi, perumpamaan ini sering kita dengar dan adalah sangat baik untuk first start Bible study kita bersama, okay? Dan tanpa membuang masa lagi, kita proceed dekat ayat 32. Kita mungkin seorang baca, Jenisia. Meskipun demikian, tidak seorang pun mengetahui hari atau waktunya, baik malaikat-malaikat di syurga ataupun anak, hanya Bapa yang tahu. Okey, kita lihat verse ini satu persatu, okey? Kita lihat, dia cakap tadi angels, malaikat, anak tidak tahu bila kedatangan Yesus tu. Okey, kita kena fikir bila kedatangan Yesus kali kedua ini, Yesus sendiri cakap hanya Bapa saja, okey? Dan kita kena terima dan ia akan lead kita sepanjang lesson kita pada hari ini. Dan kena ingat hanya Bapa saja. Malaikat pun tidak tahu, anak pun tidak tahu, dan apalagi kita. Dan kita telah belajar juga sahabat school kita yang lepas ni, dia tentang kedatangan Yesus kan, kali pertama. Dan kita tahu banyak juga orang tidak percaya, banyak juga orang tidak cam, dan hanya setengah-setengah saja. Dan ada dia orang antara mereka orang tu, mereka cam, dan kenapa mereka cam kita lihat nanti. Dan kita proceed dekat ayat 33. Sebelum tu ayat 32 pasti ada pendapat. Saya teruskan dulu nanti di akhir nanti saya coba terangkan semua lah. Okey. Jadi okey, kita teruskan, okey. Dan di ayat 33 saya minta dua version nanti, okey. Kita minta Isaiah lah. 33. Okey. Di sini dimengatakan, hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu dari manakah waktunya tiba. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah. Jadi ada di dalam King James Version kan, dia cakap, okey, saya minta seorang bacalah Remy di dalam King James Version. Okey, sebelum tu di dalam Indon punya version tadi dia cakap, hati-hatilah dan berjaga-jagalah. Tu je. Dan di King James Version kita boleh lihat macam mana, Remy? Oke, saya baca New King James Version ayat 33. Take heed, watch and pray. For you do not know when the time is. Okay. Take heed, watch and pray. Dan sekarang saya mau beritahu kamu orang kan, apa maksud dengan hati-hatilah dan berjaga-jagalah? Berjaga-jagalah dengan apa? Dan hati-hatilah dengan apa? Yang pertama, hati-hatilah. Hati-hati untuk apa? Dan yang kedua, berjaga-jagalah. Dan di King James Version tadi, bersertalah dengan doa. Dan
Kenapa dia cakap hati-hatilah dengan berjaga-jagalah? Pertama, kita boleh lihat bila masa kita senang jatuh dalam ketakutan kan. Saya bagi contoh situasi kan. Ada satu cerita di mana kamu seorang diri dengan seorang orang kampung dan kamu dua pun pergi tidur berkemah dekat tengah-tengah hutan. Dan ada satu malam ni cerita saja. Ada satu malam ni dia cakap kalau dengar bunyi burung pada malam ni jangan buat bunyi apa-apa. Kalau tidak dia akan ganggu kamu. Dan di saat sana kan dia cakap di ayat 33, hati-hatilah dan berjaga-jagalah. Adakah kita harus mentaati orang tersebut dengan jangan buat bunyi ataupun adakah kita dengan berdoa? Macam mana kita mau memenangi satu pencobaan macam ketakutan kita tadi ataupun pencobaan duniawi, kekayaan, macam mana? Dan King James Version cakap berdoa. Sebab tu dia include berdoa, okay? Dan di ayat 33 cakap, kita tidak tahu bila kedatangan Yesus kedua kali kan? Hanya Bapa saja seorang tahu. Dan dia cakap berjaga-jagalah, berjaga-jaga dengan situasi kita dekat dunia pada zaman ini, iaitu zaman akhir zaman ni. Kita mesti peka apa yang terjadi dekat luar negara kah, selalu baca berita kah, macam tu kita selalu berjaga, okey? Dan di ayat 34, kita terus cepat ke di ayat 34, kita minta hati. Dan halnya sama seperti orang yang berpergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggungjawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Okey, dia cakap dan halnya sama seperti. Dia cakap ayat itu di ayat 34, dia cakap dan halnya sama seperti. Maksudnya kedatangan Yesus dan kepergian dia ke syurga, dia sama seperti ini. Sama macam mana kita boleh tengok. Sama seperti seorang yang berpergian, yang meninggalkan rumahnya. Jadi kita tahu itu dikaitkan dengan Yesus Kristus pada masa mission dia untuk mati untuk kita. Sudah selesai dan dia pergi ke rumahnya, maksudnya syurga lah. Dan kita sambung lagi, dan menyerahkan tanggungjawab kepada hamba-hambanya. Sebelum tu kan, kita kena tahu siapa hamba tu dan siapa dan apa tugasnya. Siapa hamba tu ialah semua yang percaya kepada dia lah, okey? Dan yang percaya tu harus lakukan. Dan lakukan apa? Tugas yang diberikan oleh Yesus. Dan kita tahu apa permintaan Yesus yang terakhir. Mungkin kita boleh tanya. Okey, kita pergi di buku Matius lah, okey? Matius bab yang terakhir 28 dan ayat yang terakhir. Kedua terakhir, 19 dan 20. Kita minta Rostina. Ini adalah tugas kita, okey? Baca. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Okey, ini
ayat memberi kita pengharapan, okey? Dan yang pertama, tugas utama kita yang patut kita fokus di dalam dunia ni selain pekerjaan, selain pelajaran, selain apa-apalah. Kita harus tekankan apa yang Yesus mau dekat kita sebenarnya, okey? Jadi saya beritahu kamu dia di ayat 19 hingga 20. Dia cakap, "Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu." Jadi maksudnya kita boleh tengok di ayat 19 dengan 20 tu 100% apa yang Yesus buat dekat bumi ini. Semasa dia dekat bumi inilah dia ministry. Jadi 19 dengan ayat 19 dengan 20 ni berkaitan dengan ministry Yesus ke semasa dia sudah besar. Dan kita boleh tahu dia pergi menjadi berkat antara lain, dia sembuh orang sana sini, menginjil sana sini. Yang kedua, dia dihina. Yang seterusnya, dia pergi baptize mereka. Dan seterusnya, dia pergi memenangkan jiwa. Dan ada lagi. Dan itu seharusnya tugas kita dekat bumi ini. Itu yang Yesus mau, iaitu meneruskan pekerjaan dia di bumi ini, okey? Iaitu melayani Tuhan lah. Arti kata yang ringkas, okay? Melayani Tuhan. Jadi kita punya tanggungjawab utama ialah melayani Tuhan. Jadi kalau kita nak faham lebih dalam, okay? Kita beri satu situasi, kamu seorang dekat rumah, mak kamu tinggalkan kamu, dia pergi kerja lah, dan dia minta kamu membersihkan rumah. Dan apabila dia balik, okey, sebelum saya teruskan lah, sebelum saya teruskan cerita mak tadi, kita baca ayat 35. Beatrice, ayat 35. Bebek. Okay. Ayat 35 kan. I baca English lah. Therefore, keep watch because you do not know when the owner of the house will come back, whether in the evening or at midnight or when the rooster crows or at dawn. Okey, ada satu konteks yang saya baru baca tadi dan saya teringin mau share. Okay, sebelum tu saya share, saya sambungkan cerita saya tadi. Dia cakap, okey, sebelum tu Bebet boleh teruskan ayat 36? Okay. If he comes suddenly, do not let him find you sleeping. Okey, dia cakap apabila dia sudah sampai, jangan dia nampak kamu tidur. Dan erti kata lain, tidur maksudnya tidak melakukan pekerjaan Tuhan. Erti kata lain, Tuhan ni dia bagi hamba dia kerjakan dan beri hamba dia dan selalu meminta supaya menjaga dan menunggu di pintu kan. Dan dia cakap macam tu dan tak ada masa untuk hamba tu tidur, okey. Dan di ayat 36 dia cakap jangan biar sampai dia nampak kamu tidur. Maksudnya kamu tidak melakukan pekerjaan Tuhan, okey. Dan dia cerita tadi, saya ingin ceritakan satu ilustrasi. Mak kamu suruh kamu bersihkan rumah. Contohlah rumah kamu bersepah kan, dan dia minta kamu bersihkan rumah sebelum dia balik. Dan apabila dia sudah pergi, dan kamu pun, adakah kita bersihkan rumah? Dan kalau kita bersihkan rumah, dan apabila dia sampai, kamu rasa apa perasaan mak kamu masa dia nampak itu?
kamu bersihkan rumah, tentu dia sangat gembira, okay? sebab kamu mentaati dia. Jadi sama juga bila kita berkeras, bersungguh-sungguh untuk melayani Tuhan kan, kita akan cakap apabila di surga, kita akan puas bila kita mati untuk Yesus Kristus. Dan apabila kita melayani Tuhan, melayanilah sepenuhnya, jangan alang-alang, okay? Dan apabila kamu share pasal Tuhan dekat orang, saya bagi contohlah dalam konteks gereja. Ini yang saya lihat sendiri, kan? Sering kali kita lihat apabila orang mau baptis, mesti dia belajar kan, dan mungkin ada orang yang biasanya pastor yang mereka ajar mereka sampai cukup tahap untuk mereka baptize, dan mereka baptize. Dan apabila mereka baptize, sering kita tahu juga mereka pun makin lama makin lari. Dan kamu tahu apa tugas sebenarnya kita untuk melayani Tuhan tu mesti melayani bersungguh-sungguh. Jangan biar sampai Tuhan nampak kamu tidak bersungguh ataupun ngantuk, okay? Untuk maksudnya kamu buat kerja alang-alang, okay? Maksudnya apabila kita melayani Tuhan, melayani bersungguh-sungguh. Dan bukan biar orang yang sudah baptize itu pergi macam tu saja. Dan adalah tugas kita juga. Yesus juga ada cakap, dan kalau boleh, saya pun tak tahu ayat ke mana. Kalau ada orang boleh tolong juga, dia cakap macam ni. Jangan hanya masa baptize saja kita bersungguh ajar mereka. Malah apabila mereka habis baptize, tugas kita juga meneruskan dia sampai dia betul-betul commit 100% dekat Tuhan, okay? Dan Tuhan akan nampak kamu betul-betul berjaga semasa kamu menunggu kedatangan dia, okay? Dan apa yang saya nak tambah dekat ayat 35 tadi, dia cakap, yang Beatrice baca tadi, kerana itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang, bila manakah tuan itu pulang menjelang malam atau tengah malam atau larut malam atau pagi-pagi buta. Jadi saya mau beritahu yang saya terfikirlah tadi. Apabila Tuhan cakap macam ni kan, di mana kita saja berada, masa kita tidurkah, kita bangunkah, pergi sekolahkah, pergi sini melayari internetkah, melakukan pekerjaankah, kena ingat yang pertama kita harus meletakkan Tuhan dulu ataupun berfikir tentang Tuhan, okay? Dan berfikir maksud saya bukan berfikir macam tu sajalah. Berfikir macam apa yang Tuhan desire, apa yang Tuhan rindu untuk kita, okay? Jadi kita tahu, kita sekarang sudah tahu, bagi yang baru tahu, tugas kita di bumi ialah melayani sebagaimana Yesus melayani di dunia ini, okay? Dan apabila kita melayani, kita jangan melayani mengikut perasaan ataupun jangan mengikut perasaan lah. Sebab apa? Kita harus melayani mengikut iman, okay? Bila mana iman bergerak pergi sana, kamu harus bergerak pergi sana. Jangan ikut perasaan. Tahu kenapa? Apabila kita mengikut perasaan kan, yang pertama, perasaan boleh hilang. Dan kita tahu apabila siang hari perasaan kita lain dan malam perasaan kita lain. Dan apabila kita mengikut perasaan, kita akan melambat-lambatkan pekerjaan Tuhan. Dan apabila kita melambat-lambatkan pekerjaan Tuhan, maka lama-lama kita pun tertidur, okay? Dan apa-apa kamu buatkah, kita harus berpandukan Tuhan dan mencari apa yang Tuhan nak
dekat hidup kita. Sebelum kita mula hari kita masa devotion kah, berdoa sungguh-sungguh, letakkan Holy Spirit dekat diri kita supaya kita obey, dan Holy Spirit tu akan lead kita pergi orang tu. Kalau dia cakap kita harus berdoa untuk orang tu, jadi pergilah berdoa untuk orang tu. Kita harus share firman Tuhan pergi orang tu, share lah. Kita harus kita harus berdiri untuk Tuhan walaupun kawan-kawan hina kita harus juga. Dan kita tahu bila Tuhan Yesus melayani dekat dunia ini kan, yang pertama dia kena hina, kedua dia kena rejam, yang ketiga kena sumpah, kena semualah. Dan Tuhan cakap, apabila kamu dipersikir, maksudnya dihina macam Yesus tadi lah, dipukul, macam Paul juga disebat, walaupun orang Yahudi juga kena sebat, kena kapal karam, kena tikam batu. Dan apabila kamu melayani, 4 perkara tersebut harus berada dalam diri kamu, memang berada di dalam diri kamu. Dan apabila kamu berpegang untuk Tuhan, ada satu parable lah, dan itu boleh kita belajar lain kali. Dia akan cakap, kamu akan duduk di tahta Yesus, okey? Kenapa dia cakap tahta Yesus? Sebab Yesus juga tidak takut untuk melayani Tuhan, walaupun dia ada kena hina, dia berdiri untuk Tuhan juga. Sebab tu Yesus duduk di sebelah Bapa. Dan apabila Tuhan cakap juga kita berdiri untuk Tuhan, dan kita pun duduk di mana Yesus duduk sebelah Bapa dia, okey? Dan kalau saya ada miss apa-apa ataupun silapkah, tolong tambah, okey? Sama-sama belajar. Jadi saya pergi Pastor Willy. Thank you. Amen. Okay, thank you Nathaniel sudah membantu dalam menerangkan buku Markus pasal yang ke-13 ayat yang ke-32 sampai ayat yang ke-37. Baik, kita sudah mempelajari dan saudara Nathaniel telah menerangkan perikop tersebut kepada semua kita sebentar tadi. Kita telah mendapat sebuah gambaran yang jelas seperti mana yang dijelaskan oleh saudara Nathaniel sebentar tadi. Dan itulah yang menjadi hal yang terpenting di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, karena hal ini harus menjadi peringatan di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang menanti kedatangan Yesus yang kedua kali. Baik. Pada saat ini saya akan membagikan gambaran daripada buku Markus itu sendiri. Gambaran daripada buku Markus. Dan kenapa daripada buku Markus 13 ayat 32 sampai 39 di sana mengatakan hati-hati, nasihat supaya berjaga-jaga. Baik, kalau kita lihat gambaran daripada buku Markus itu, kalau kita tengok, itu adalah penulisan Markus sendiri. Penulisan Markus sendiri yang ditulis pada tahun 55 sampai 65 Masehi menurut penelitian bapa-bapa gereja pada zaman dahulu yang menyelidiki Alkitab. Dan kita tahu juga kalau kita lihat di sana kenapa Markus menulis buku tersebut, ini adalah bertujuan untuk orang-orang yang percaya, khususnya orang-orang yang percaya di Roma pada ketika itu. Kenapa Markus menulis buku tersebut? Karena di sana terjadi penderitaan. Penderitaan ini boleh menggugatkan iman mereka. Ketika penderitaan itu datang dalam kehidupan mereka, membuatkan mereka itu hilang arah di dalam kehidupan mereka. Itu sebabnya Markus memberikan nasihat kepada orang-orang yang percaya di Roma pada ketika itu supaya tetap berjaga-jaga. Karena kalau mereka sudah percaya sama Tuhan, harus semuanya percaya sama Tuhan. Inilah yang dimaksud penulisan buku Markus
daripada ayat yang pasal yang ke-11 sampai pasal yang ke-15. Itu adalah minggu-minggu penderitaan yang mereka lalui. Itu sebabnya nasihat supaya tetap berjaga-jaga. Baik, kalau kita lihat latar belakang Markus itu sendiri, sebenarnya Markus ini bukan menulis buku itu, tetapi dia adalah seorang yang penterjemah yang memberikan gambaran daripada apa yang Markus tulis itu adalah Petrus. Petrus ini dia memberikan penerangan kepada Markus tapi tidak berurutan. Tapi Markus ini bersedia upaya untuk menulis sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Petrus itu, supaya konteks daripada buku tersebut itu tidak lari daripada apa yang diterangkan oleh Petrus itu sendiri. Dan inilah yang dikatakan kepada semua kita pada zaman ini. Hal ini terjadi pada zaman kita. Bagaimana kita melihat latar belakang daripada buku Markus ini memberikan sebuah gambaran seperti mana yang dialami oleh orang-orang percaya di Roma pada ketika itu. Karena kita lihat istilah berjaga-jaganya ini adalah sesuatu yang harus diawasi di dalam kehidupan kita. Seperti mana saya pernah menerangkan kalau tidak silap pada perbincangan pelajaran sekolah sahabat kita yang lalu, takkan ketika orang mengatakan, Papantara mengatakan awas di sana. Awas berarti ada sesuatu yang di hadapan. Walaupun dalam keadaan gelap, tapi kita boleh tahu daripada kata awas itu, berjaga-jagalah. Contoh, kalau sudah ada sesuatu di depan, kalau bahasa Indonesia kan kita tidak akan gas. Gas maksud ini tekan minyak. Kalau kita tekan minyak, maka kita akan mendapat masalah, yaitu Indonesia mengatakan kecelakaan di dalam kehidupan kita, accident. Dan inilah yang harus terjadi dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita lihat di sini, gambaran daripada ayat ataupun perikop ini memberikan peringatan kepada kita. Bagaimana pemberitahuan di sana mengatakan ketika ia datang, supaya kalau ia tiba-tiba datang di ayat yang ke-36, berkata, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Tidur maksudnya di sini dalam konteks Alkitab, Alkitabiah itu bukan tidur seperti mana yang kita lakukan pada malam hari. Tapi tidur dalam di sini arti kata Alkitabiah adalah bagaimana kita tidur dalam iman. Tidur dalam iman terbuai dengan mimpi dunia. Inilah yang dimaksudkan kepada semua kita. Dan apa yang kukatakan kepadamu, kukatakan juga kepada orang. Semua orang berjaga-jagalah. Berarti di sini bukan kita yang percaya kepada Tuhan yang mengetahui kata tersebut. Tapi orang yang di luar juga mengetahui bahwa Yesus berkata berjaga-jagalah. Saya percaya semua kita orang Kristen di dunia ini pernah ataupun selalu mendengar kata berjaga-jagalah dalam Alkitab. Yang paling penting di sini adalah bagaimana respon kita untuk menerima kata berjaga-jagalah. Berjaga-jaga itulah yang sangat penting di dalam kehidupan kita, seperti mana contoh yang diberikan oleh Nathaniel kepada semua kita pada malam ini. Saya rasa itu je, Nathaniel. Thank you. Tuhan memberkati. Okey, thank you. Jadi kesimpulannya kan, yang pertama, apabila kita mulakan hidup kita ataupun di mana kita berada, berdoa dalam hati, sentiasa fikirin Tuhan, apa yang Tuhan nak dekat hidup kita, dan Tuhan nak dekat hidup kita iaitu melayani seperti Dia, okey. Dan yang kedua, jangan biar kita tidur walaupun kita mengantuk, jangan biar kita tidur walaupun kita mengantuk. Janganlah biar kita tidur dan sentiasa berteguh pada firman Tuhan, okey? Agar kita tidak hanyut dengan hayalan duniawi ini, iaitu kekayaan, banyak lagi lah. Dan saya rasa
Oke, Nathaniel, Okey. saya ingin bertanya kepada kita Okey. semualah, sejauh mana kita mengerti tentang menderita demi Injil? Kalau kita lihat di sini kan, kalau istilah berjaga-jaganya di sini seperti mana yang dikatakan oleh Markus ini kepada orang-orang di Roma, itu adalah mengajar ataupun membawa dorang itu mempertahankan iman Injil di dalam kehidupan mereka. Jadi pertanyaannya, sejauh mana ataupun bagaimana kita mempertahan dan menderita demi Injil tersebut? Bukan maksudnya menderita kalau orang berkata kita buat satu demo mengatakan Injil itu Tuhan itu adalah yang terbaik. Kita di sini harus mengikuti dia. Kita membuat satu rusuhan. Itu adalah menderita ataupun mempertahankan Injil dengan arti kata di luar. Kalau bahasa pasar sekarang itu adalah salah bahasa sehari-hari kita. Tapi maksudnya di sini menderita demi Injil ini ataupun mempertahankan Injil ini bagaimana? Ya, thank you. Okey. Jadi ini soalan yang macam mana? Soalan yang personally sajakah? Ataupun Saya bertanya kepada semua kita supaya kita perbincangkan kalau ada pendapat apa. Ya. Okey, saya rasa kita masuk ke sesi perbincangan, okey? Kita ada sesi perbincangan dan soalan tanya soalan lah, okey? Dan saya rasa kita masuk dalam tu menggunakan ada soalan sudah. Okey. Jadi soalan pertama, Injil macam mana tadi Okey, saya ulang kembali ya. Sejauh mana kita menderita demi Injil ataupun mempertahankan Injil dalam kehidupan kita. Okey. Thank you. Jadi saya beri kita masa untuk berfikir dulu ya. Dan kalau sudah ada, boleh angkat tangan. Pakai emoji itu ya. Okey, selamat menjamah soalannya. Apa-apa saja. Okey, pendapatan. Sejauh mana kita menderita demi Injil? Okey, jadi kalau bagi pendapat saya lah, Injil ni dia lebih kurang macam, saya gantilah soalan dia bagi saya faham lebih detail. Sebagaimanakah kita menderita kerana kita mengikuti Yesus dalam kehidupan kita? Bolehkah? Untuk boleh. Tidak jauh juga konteks dia. Teruskan. Okey, jadi seperti yang kita tahu kan, mungkin kita juga ada nampak mungkin rakan kita atau orang di sekeliling kita, mereka menderita kerana mereka mengikuti Tuhan. Dan mostly kita dapat tengok cara mereka untuk mempertahankan diri mereka kerana apa yang benar itu sangat susah lah. Jadi saya rasa kita sendiri ada fasa menderita kita sendiri dan mungkin inilah tujuan kita, macam mungkin ini merupakan satu fasa di mana Tuhan mau tengok sama ada kita putus asa ataupun kita akan tetap setia kepada Dia. Okey, itu untuk soalan Pastor Willy. Yeah. Amin. Thank you. Dan seterusnya, kalau sudah ada boleh teruskan ya sebelum saya panggil. Okey, Atik. Atik. Apa? Okey, buka chat.
Shiloh, Okay, buka chat, Pastor. tengok reminder dan soalan ni. Okay. Apa pendapatmu? Oh, lu fikir first lah. Okay, Isaiah dulu lah. Okey, pada saya ini pada soalan Pastor Willy tadi, Ya. sejauh mana penderitaan kita ataupun penderitaan saya dalam penginjilan Tuhan ini. Okey, kalau menurut saya sangat mengagumi umat Israel, dan kerana umat Yesus memang beserta dengan umat Israel sehingga akhirnya. Dan apabila saya mempamerkan tentang kehebatan umat Israel ini, memang kita semua pun tahu kan, semua orang di dunia ini memang semua negara memang membencikan Israel kan. Jadi bagi saya itu yang penderitaan lah cara untuk menginjil. Untuk diri saya lah, tapi bukan mungkin kamu semua tidak lain, cara penginjilan kamu semua mungkin lain, tapi saya hanya melalui dengan penderitaan dia adalah apabila orang membenci Israel, dan hati saya rasa seperti sangat kecewa lah, dan sakit juga. Itulah penderitaan ya. Jadi seperti orang Israel kan? Sudah kan? Okay. Thank you Isaiah juga. Dan kalau ada saran boleh tanya ya. Dan kita boleh minta dua orang lagi lah kan. Stina, apa pendapat kamu? Okay. Jadi soalan dia sejauh mana kita menderita demi Injil. Bagi saya sejauh sehingga kita merasakan ketika kita memberitakan Injil kepada orang lain yang mungkin tidak mengenal kebenaran, walaupun kita dikecam, kita tetap bertahan. Sekalipun tersiksa dari secara mental lah. Tapi saya ada soalan lah yang relate dengan jawapan saya. Okay. Adakah kalau saya menginjil, lepas tu saya terseksa dari segi emosi, adakah saya perlu berhenti ataupun saya perlu teruskan? Fahamkah soalan saya? Faham. Jadi kamu tanya kami orang kah? Maybe saya tanya Pastor Willy lah soalan ni. Jadi kamu punya dalam soalan Pastor Willy tadi? Soalan saya kah? Jawapan. Pendapat kamu. Pendapat saya tadi, saya cakap sejauh sehingga saya dapat memberitakan kepada orang lain yang mungkin tidak tahu kebenaran. Jadi sekalipun saya perlu dikecam, tapi saya tetap bertahan dalam penginjilan saya. Sejauh itu penderitaan bagi saya lah. Thank you. Jadi soalan kamu tadi, kalau saya menginjil, lepas tu mungkin saya rasakan tidak bertahan sehingga saya tersiksa secara mental, apa yang perlu saya lakukan? Adakah saya perlu teruskan ataupun adakah boleh untuk saya mengundur diri dari penginjilan dengan orang tersebut?
Jadi dalam penginjilan kan, dalam penginjilan, dan pertama sekali macam mana kita boleh bersungguh-sungguh dalam penginjilan, sebab kita percaya dekat Tuhan kan, kita sayang Tuhan. Dan apabila kita sayang Tuhan, 100% maksud saya kita sanggup hidup dan mati lah maksudnya. Jadi apabila kita betul-betul sayang Tuhan, kita juga akan yang betul-betul sayang dekat orang lain. Jadi apabila kita menginjil tu kan, dan apabila kita menginjillah seperti kamu nak orang tu selamat. Jadi apabila emosi itu datang kan, kita ada Bible hero, okay? Banyak, okay? Paulus dia kena hina, dia kena tinggalkan kawan dia kena rejam, orang Yahudi juga kena tikam batu, dan apabila dia cakap sesuatu kan, dia cakap macam ni, menginjillah dekat orang seperti kamu sayang dia. Jadi kita boleh mendapat satu harapan lah. Menginjil itu sebab kita sayang Tuhan dan sebab kita mau orang selamat. Dan kalau ada tambahan juga boleh tambah. Pastor Willy kah? Dia tanya kamu tadi, Pastor. Oke, terima kasih kepada Saudari Rostinda. Pertanyaannya sangat bagus. Ketika kalau tidak silap saya tadi, ketika kita memberitakan Injil, kalau seseorang itu tidak mendengar ataupun menyakitkan kita, adakah kita mengundur daripada dia? Oke, kalau kita lihat di sini kan, sebenarnya kita di dunia ini membawa identity yang mencerminkan Yesus di dalam kehidupan kita. Untuk membawa identity, atau bahasa Indonesia mengatakan identitas, itu adalah hal yang sangat sukar. Banyak orang akan melihat sebuah kelemahan yang terjadi dalam kehidupan kita. Kadang-kadang orang ini, dia mengatakan ataupun dia tidak mau mendengar kata kita, kadang-kadang orang itu sudah mengenali kita. Mengenali dengan arti kata lain, dia sudah mengenali secara keseluruhan hidup kita, sehingga apapun yang kita sudah lakukan sebelum ini, kadang-kadang itu menjadi alasan membuatkan mereka, saya tidak mau ikut kau pun bukan begini, kau begini juga dulu, begini. Itulah, kita membawa sebuah identity ini sangat sukar. Karena orang itu tidak akan menerima kalau kita berubah secara, kalau Indonesia mengatakan mendadak, mengejut, berubah di depan dia, sehingga itu timbul pertanyaan di dalam kehidupan dia, sehingga ada penolakan di sana. Jadi menurut apa yang dikatakan ataupun soalan yang dikatakan oleh Saudari Rostina, adakah kita mundur ataupun menghindar ataupun berhenti di sana ketika orang itu melakukan begitu? Di sini ada dikatakan oleh Yesus kepada kita. Kalau kita boleh buka di dalam di dalam buku Matius 11 ayat 29 berkata, ini kalau kita mendengar perkataan pikullah, kata pikulnya ini kita tidak tahu berapa berat sesuatu barang yang kita harus pikul. Tapi dalam buku Matius 11 ayat 29 berkata kepada kita, pikullah kuk yang kupasang, belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Maksudnya di sini, kalau kita perhatikan dari ayat ini adalah, di sini Yesus memberikan sebuah contoh dan gambaran kepada kita. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus telah mengikuti teladan Dia. Dalam mengikuti teladan Dia, dalam kita membawa Injil tersebut tadi kepada orang lain, harus ada sifat dan karakter Yesus di dalam kehidupan kita. Meskipun orang itu tidak mendengar, tapi ada tahapnya tersendiri. Kenapa ada tahapnya sendiri? Alkitab juga menjelaskan kepada kita. Kalau betul-betul dia sudah menolak, berapa kali kita pergi sana dia menolak, apa yang dikatakan? Kebaskanlah kakimu, pergilah. Kan Alkitab juga menjelaskan demikian. Sebenarnya dalam konteks mengundur diri, itu tergantung bagaimana penginjilan kita kepada seorang tersebut. Tapi jangan heran,
Dalam keadaan begitu, walaupun kita kebas kaki kita untuk meninggalkan keadaan tersebut, tapi Roh Kudus itu tidak berhenti untuk bekerja. Roh Kudus tidak berhenti untuk bekerja, dan Roh Kudus itu akan menuntun orang tersebut. Jadi gambaran ataupun bagi saya kan kata mengundur diri itu dengan istilah kata lain, dengan kata lain adalah sebaiknya kita mencerminkan Yesus lah. Mencerminkan Yesus, jangan pernah ada istilah memang ada perasaan mengatakan saya mau mengundurkan diri, tapi percaya pada Tuhan untuk memberikan kekuatan. Meskipun mengundur, tapi banyak cara yang lain kita dapat melakukan untuk dalam penginjilan tersebut. Jadi petuanya di sini adalah kita haruslah pikul kuk. Sebelum kita mengundur, kita perhatikan Yesus. Yesus seperti mana yang dijelaskan kepada kita, Yesus itu ditolak di kampung dia sendiri, di Nazaret. Bukan di tempat lain pun ditolak, tapi kampung dia sendiri. Bayangkan, orang sudah mengetahui latar belakang Yesus. Yesus itu adalah seorang anak tukang kayu. Seorang anak tukang kayu itu adalah hal yang tidak pantas lah. Macam tiba-tiba saya memberitakan Injil mengatakan begini, saya tidak ada pelajaran. Yesus dalam arti dunia, kehidupannya di dunia itu tidak ada pelajaran. Maksudnya dia tidak menerima pelajaran seperti mana yang kita terima secara formal, yaitu ada tingkatan 1, 2, 3 dan sebagainya. Tapi Yesus itu menerima pelajaran daripada orang tua dan Bapaknya di surga. Itulah terjadi penolakan kepada Yesus. Tapi kita lihat bagaimana banyak orang berubah demi Yesus. Yesus tegar untuk menyatakan kasih Allah kepada orang lain. Oke, thank you. Amin, Pastor. Terima kasih karena sangat memberi perangsang pada kami semua. Okay, thank you. Dan Rostina, okay? Okey, jelas. Okay, thank you. Dan begitulah. Ada orang cakap kan? Ada orang cakap di dalam pelajaran kita. Kejap ya, saya tengok. Ada tak apalah sekejap. Dalam pelajaran kita juga pun dia cakap macam ni lah. Dia cakap macam ni. Ni satu situasi sejaklah. Saya percaya mungkin ada parents macam tu. Saya percaya lah ada. Dia macam ni. Dia cakap dekat anak dia. Dia cakap lebih baik kamu pergi belajar bersungguh-sungguh dulu, mendapat gaji banyak baru kamu pergi melayani Tuhan. Dan parents yang lain melayani Tuhan kamu semua hidup. Dan apa beza dua parents ni? Dan saya bukan nak hina, okay? Jadi saya mau share sekejap, okay? Dan apa saya mau share ialah pertama sekali kita harus tahu apa yang Tuhan nakkan. Dan yang kedua, apabila kita melayani Tuhan, melayanilah di mana-mana. Tak kisah kamu pergi U kah, pergi dapat kerja baru kah, pergi sana sini, melayanilah dekat sana juga. Dan kita boleh tengok contoh pada Remy. Remy, saya rasa kamu lepas ni testimoni ya. Kamu tengok Kamu tengok Remy ni. Remy pergi mana-mana pun jadi berkat untuk orang lain tahu. Remy, dan dia pergi KL pun menginjil, dan dia pun bawa saya pergi Bible meditation pun. Lepas tu dalam Bible meditation mula rapat dengan orang lain, dan dari sana pun semua orang makin berkumpul kan. Dan saya mau cakap dekat kamu orang lah, di mana kamu orang berada lah, melayanilah untuk Tuhan, okay? Bantulah apa yang kekurangan. Seperti contohnya Remy ni. Dan kalau tak disebabkan Remy pun, saya tak kenal tu Pastor Willy kah, saya tak kenal Rostina,
Saya tak kenal kawan-kawan seluruh Sarawak ni. Saya tak kenal Isaiah juga. Tengoklah, jadilah seperti Remy ni. Yang melayani Tuhan di mana-mana tempat. Walaupun dia mengejar untuk keperluan asas dia kah, dan keperluan asas, mengejar keperluan asas pun melayani. Jadi melayanilah sampai akhir zaman. Sampai betul-betul Tuhan datang. Amin. Puji Tuhan. Remy ini sangat menjadi berkat untuk orang lain. Okay? Dan itu luar cerita sikit lah. Okay? Dan seterusnya ada soalan lagi. Ada soalan? Saya ada. Okey, teruskan. Macam tadi kan masa kita di perbincangan tu kita perlu memberitakan Injil lah. Soalan saya lah, kalau kita ingin contohnya Bible study kan dengan orang yang mungkin tidak kenal, bukan tidak kenal Yesus lah, tapi mungkin dia jarang buka Alkitab. Jadi macam mana guideline untuk kita mulakan Bible study dengan dia, sebab dia memang tidak tahu pasal Alkitab. Dia tahu pun dia just macam dengar sikit-sikit dari orang. Okey. Jadi kamu tahu kenapa jadi soalan kamu tadi macam mana kita pimpin mereka kah, Rostina? Ya, macam mana pimpin mereka terutamanya dalam Bible study lah. Dari mana untuk mulakan, terutamanya kalau mereka memang kurang pasal Alkitab lah. Mereka memang kurang pengetahuan pasal Alkitab. Macam mana mau mulakan? Okey, jadi itu terpulang lah. Jadi kita harus mulakan dari mula. Sebagaimana Alkitab juga mengajar kita macam mana orang dapat membiak sana sini, dari manakah, dari Adam dan Hawa. Dan seperti mana kita menginjil juga, kita mesti menginjil dari mula. Dan kita juga di dalam sekolah kita tidak belajar terus pergi ke tengah-tengah bab kah, atau kita pun belajar dari mula kan. Dan mungkin ya macam tu juga lah, kita ajari dia setakat mana dia tahu dan mengikut, dia depend lah ikut lah. Jadi mungkin suruh Remy lah, kita dengar Remy. Mungkin Remy boleh tanya. Okay, thank you Nana atas soalan tu. Saya share melalui pengalaman saya lah. Mungkin saya share yang di time saya sekarang lah, berada di Kuala Lumpur. Boboy, terima kasih. Tapi puji itu semua milik Tuhan lah, Boboy. Ya. Bukan saya hanya alat sahaja. So, kamu ambil satu sikit. So, pengalaman saya, masa saya datang Kuala Lumpur time tu, ya memang time MCO. Time tu mungkin saya merasakan satu keberatan lah, ataupun terbeban. Kerana pada ketika itu saya merupakan seorang ketua belia di Bintulu. So, keberadaan saya jauh daripada gereja. Saya dapat merasakan itu merupakan satu ujian yang hebat lah bagi saya. Tidak dapat melakukan sesuatu untuk gereja, untuk umat Tuhan, untuk church member. Di rumah saja, balik kerja di rumah. Dan 2 minggu pertama saya di hotel, saya masih diberkati kerana youth saya masih kontak, kami pun masih buat Bible study. Saya pun buat Bible study juga dari hotel juga tentu. Dengan Boboy lah, termasuk yang hari Ahad saya masih join. Boboy lah, setiap hari lah time tu kami dua Bible study, kecuali Sabtu dengan Jumaat, tersilap saya. So itu yang membantu saya untuk survive lah. Roti-roti, sisa-sisa roti itulah. Lepas tu saya pindah rumah sewa saya, mungkin 1 bulan lepas tu lah, yang sekarang. Yang sebelum yang sekarang ni mungkin 1 bulan selepas itulah di hotel, 2 minggu kemudian lah maksudnya. Time tu merupakan, memang saya rasakan sungguh berat. Sebab macam di Bintulu kami ada K group,
Sabat saya memang satu hari memang tidak balik rumah, memang di church. Lepas sundown tu pergi rumah orang, lepak dengan youth, makan. So, time tu saya mula, tak tahulah, kebetulan time saya merayu dari Tuhan supaya kerohanian saya tidak mati. Time tu saya dapat satu chat lah dari kawan saya. Kebetulan dia dari PAH lah di Penang. Chat tu, dia cakap, dia orang pasal buat ke group online. Dia cakap, sedih lah. Saya cakap, boleh saya join kah? Terus dia cakap, boleh kah? Dia tanya pastor sana tu, Pastor Rubil. Pastor Freddy Rubil. So saya tanya, Pastor Freddy benarkan saya join lah. Saya join mereka lah di Penang punya ke group online. Selama 1 bulan kah, kalau tak silap saya. Sampai Penang punya MCO beransur dan tidak ada lagi. Lepas tu church, sekarang saya melayani di church Kelang BM. Ada Pastor Rubil lah, bapa si Pastor Friendly. So memang kebetulan juga. First pun dengan melayani dengan Pastor Friendly, lepas tu melayani di gereja bapak dia. So memang saya rasa ada rencana ini dari Tuhan. So time saya di church tu, saya barulah. So saya nampak situasi yang kamu describe ni lah, Nana. Saya nampak. Bahkan time tu ada satu elder. So dia pun mengalami perkara yang sama. Sampai saya di church tu, saya dapat melihat kerohanian yang terbantut di kalangan orang muda lah. Sana ramai orang muda. Dan time tu MCO, so orang yang berkeluarga, dia tidak turun church lah. So semua yang bujang-bujang, yang darah-darah sajalah di church. Dan elder tu pun merasakan macam matilah, kerohanian sedang matilah. Itu yang dia katakan pada saya. Lepas tu saya propose, time tu kita buat ke group mereka. Ke group online. Tapi mungkin niat saya pada masa tu mungkin selfish lah. Mungkin sebab saya sendiri merasakan saya perlu. Mungkin itulah yang mendorong saya. So apa yang saya buat masa tu ni untuk Nana lah. Saya bersahabat dengan semua yang ada di church time tu lah. Saya rapat-rapat, saya tanya apa jenis, apa yang mereka rasa mereka perlukan. Makanan rohani, jenis apa yang mereka perlukan. Itu yang saya survey lah. So 1 bulan pertama tu saya fasa survey lah. Saya kenali mereka, chat mereka, bersahabat lah basically. So saya rasa kunci pertama adalah bersahabat. Dan saya percaya sekiranya kita menjemput mereka penuh dengan kasih, mereka akan, of course kita perlu mohon dari Tuhan untuk campur tangan lah. Itu memang first. Ya, kerana Tuhan, walaupun Tuhan tidak terbatas, namun dia menghormati kita. Tidak semua perkara dia akan masuk campur tanpa kita menjemput. Sudah pasti kitalah jalan untuk membuka ruangan itu kepada Tuhan untuk campur tangan di hidup orang yang kita ingin jangkau. So, time tu, first ke group kami, sukses lah. Sampailah saya MCO hit balik, lepas tu semua mereka sibuk balik kerja. Itu yang buat ke group tu mati balik pula. Lepas tu kebetulan online program pun terlampau banyak. So mereka pun mengikut program ke sana ke sini jugalah. So ke group kami pada masa sekarang tidak berjalan, tapi mereka mula aktif join program online sebab bermulanya dari ke group itu. Masa tu kami belajar step to Christ lah. So walaupun pada mulanya mereka keberatan untuk berkongsi, tapi sebagai orang yang memulakan something, saya dengan elder tu yang mulalah. So dia akan pimpin lagu dan saya akan sharing, dan saya akan pimpin lagu, saya just main video lah, saya nak pandai nyanyi. So dia akan sharing. So dia macam tu saja dulu, supaya mereka nampak kami bersemangat. Walaupun mereka hanya diam saja mendengar, tapi lama-lamaan tu mereka mula aktif untuk berkongsi. Kalau compare dengan orang muda yang dalam grup meditasi kita, kamu orang lebih aktif lagi dari mereka. Mereka jenis yang mau duduk dengar saja. So, tapi dengan tidak berputus asa dan selalu mendoakan mereka, lama-lama mereka jadi aktif. Mereka maksud saya mula berinteraksi lah. Dan mereka mula bersemangat. Kalau tanya, kau boleh tolong ajar bab ini kah? Boleh? Saya boleh baca ke? Dia tanya dulu. Boleh, kamu baca pun boleh. Tak masalah. So,
kita sentiasa encourage mereka lah. So kita meneladani Yesus lah. Yesus bagaimana dia berkongsi, dia melihat keperluan orang sekeliling. Sebab itu kita selalu melihat Yesus, melihat mereka penuh dengan kasih. Bersahabat, sahabat itu satu kunci lah. Okay. Membuka jalan kita untuk memudahkan kita untuk menjangkau mereka. Dan saya suka sekali soalan yang Pastor Willy tanyakan dengan soalan kamu tadi juga, Nana. So, adakah patut kita mengundur diri, soalan kamu, dan bagaimana kita mempertahankan Injil? Mungkin kita perlu lihat apa itu Injil. Injil itulah perkabaran baik. Dan bagaimana mempertahankannya sepanjang hidup lah, itu yang sepastinya. Tapi bagaimana kita untuk dapat bertahan di dalam penderitaan kita, harus jadi macam Paulus. Dia selalu mengucap syukur di atas segala-galanya. Apa yang berlaku, yang buruk ataupun yang baik. So di dalam kita menginjil, kita tidak dapat menginjil perkabaran baik kalau kita nampak menderita. Kita harus nampak happy sebab kita harus yakin bahwa kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki, dan seperti Paulus, dia yakin yang dia menerima mahkota kehidupan. Setiap kali kita menginjil berkongsi, kita harus yakin Tuhan akan memberi ganjarannya, walaupun bukan saat ini, suatu hari kelak di surga kita akan menerimanya pasti. Dan itu akan menjadi satu pendorong bagi kita untuk tidak berputus asa untuk berkongsi. Sekecil manapun testimoni kita, testimoni itu mungkin boleh menjadi harapan kepada orang yang mengalami situasi yang sama seperti kita. Kita tidak mengetahui kerana kita lah Alkitab hidup bagi orang yang tidak membaca firman Tuhan. So, apa yang saya boleh share untuk soalan kamu tadi, Nana, kita bersahabat lah. Dan kita jangan give up. Saya dengan Boboy dulu pun, kami dua saja pun start. Even Bible study ni sebelum ni, Bible study ni start pun sebab dia Bible study dengan saya. Pasti dia rasa macam patut kita bawa kawan juga boleh. Kalau mau kamu handle lah. Saya bagi dia handle lah. Mencarilah siapa kamu mau bawa, kita start. Okay lah. Walaupun ada yang tidak join lagi sudah, ada yang baru join, ada yang join pada mula-mula dulu pas tu tak aktif lagi pun ada. Cuma dulu kami tidak dari Zoom, kami fizikal lah di rumah Boboy lah ataupun church. Dan saya memang ambil semua youth yang dulu memang ramai kami, berbelas-belas. Memang saya ambil mereka sampai 2 trip, kadang-kadang saya turun balik. Just turun ambil mereka ke rumah, boleh tanya mereka Boboy. Sebab kadang-kadang kita perlu korban something untuk pekerjaan Tuhan. Nah, itu yang saya rasa, dan itu yang saya rindu lah time saya di Bintulu dulu. Bila saya datang sini, tapi saya syukur saya datang sini, saya join banyak program termasuk Sabah dan Indonesia, dan PM juga saya join. So saya rasa hidup kembali lah kerohanian saya, kerana dapat menyumbang sesuatu untuk Tuhan. Walaupun kecil, walaupun hanya orang panggil, boleh tolong pimpin doa, boleh. Ada yang chat boleh doa untuk saya juga, boleh. Boleh bagi testimoni untuk grup kami ke, boleh. Saya datang. Sebab saya rasa itu Tuhan yang buka peluang tu. So bila kamu rasa peluang tu datang, jangan tolak. Karena Tuhan yang karena semua itu adalah Tuhan yang benarkan. Dia yang memilih kita, dialah yang melengkapkan kita. Dia yang melayakkan kita. Sudah pasti dia ada rencana dia. Mungkin Anda merasakan apa yang Anda kongsikan itu tidak sesuai ataupun mungkin tidak hebat lah. Boboy pernah tanya saya, dia tidak pernah mengalami perubahan yang hebat dalam hidupnya. Dia cakap dia masih dalam church. Saya cakap, yang dalam church tu lah bagus. Maksudnya Tuhan masih jaga kamu sekarang. Kamu masih dalam church. Saya dulu pernah sesat dan kembali, sesat kembali lagi. Jadi saya tahu itu berat. Tapi testimoni yang masih kekal sampai sekarang di bawah sayap Yesus, penjagaan Yesus, itu merupakan satu testimoni yang hebat. Lebih hebat, karena Anda tidak perlu melalui penderitaan untuk datang kembali kepada Tuhan. So, saya sudah melalui penderitaan itu, dan saya harap itu bukan doa Anda supaya Anda menderita. Supaya bila Anda menderita dan baru Anda sedar mau balik, itu bahaya. Itu yang saya katakan, bahaya. So, itu saja dari saya, Nathan. Amin. Thank you. Dan
satu ayat yang boleh bawa kita kemana-mana kan. Dan apabila kamu tinggal dari rumah kamu untuk pergi sambung belajar, ataupun kamu habis sambung belajar, kamu balik ke rumah, ataupun kamu tinggalkan keluarga pergi pekerjaan kamu, dan apa-apa saja kamu tinggalkan kan, kita harus bekerja bersungguh-sungguh lah di mana tempat kita berada sekarang ke. Sebab apabila kita tinggal, macam satu lagu cakap, find us faithful. Dalam India, find us faithful lah. Kamu orang faham kan? Find us faithful. Dan apabila kita tinggalkan sesuatu yang kawasan macam Remy tinggalkan Bintulu ni, dan Bintulu ni pun tetap membara. Jadi apabila kita tinggalkan keluarga kita ke kawan-kawan kita kan, biarlah mereka menilai kamu sebagai seorang yang child of God lah, dan melihat kamu dan mendapat inspirasi daripada kita. So di mana kamu berada, bersungguh-sungguhlah untuk Tuhan. Dan apabila kamu tinggalkan, kamu tidak akan meninggalkan dengan sia-sia. Okay? Amin. Dan saya sama pukul 9 sudah. Saya rasa kita tutup sekarang. Okay? Saya serahkan MC kita. Okey, terima kasih kepada Nathaniel dan Pastor Willy atas perkongsian, dan kepada yang begitu aktif mengajukan soalan. Puji Tuhan, karena sudah pasti Tuhan membawa anda pada petang ini untuk memberi satu penghiburan melalui jawapan kepada soalan anda. Saya harap dengan jawapan yang anda terima dan soalan yang anda mungkin masih miliki akan membantu anda untuk lebih dekat dengan Yesus dan lebih luangkan masa untuk datang kepada Dia untuk mendapatkan jawapan ataupun memberi syukur atas jawapan yang anda telah miliki ataupun anda telah dapat daripada Tuhan. So, mungkin tanpa membuang masa, saya mungkin jemput Pastor Willy untuk doa penutup. Boleh, Pastor? Boleh. Ya, amin. Terus berdoa? Ya, boleh. Oke, mari kita sama-sama berdoa. Kita bersatu dalam doa. Maha besarlah Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan surga. Pada petang ini Tuhan, kami sangat bersyukur oleh karena Engkau begitu baik kepada kami. Engkau telah memberikan ruang dan peluang kepada kami untuk menyelidiki firman-Mu, Injil-Mu. Biarlah apapun yang kami telah pelajari sebentar tadi tidak berlaku, melainkan kebangunan kerohanian dalam kehidupan kami, supaya kami tetap menyandarkan kehidupan kami dan tetap berjaga-jaga serta hati-hati hidup di dunia ini untuk menanti kedatangan-Mu yang kedua kali. Ajarlah kami untuk hitung hari Tuhan, dan biarlah Tuhan mengajar kami untuk mempergunakan waktu dengan baik, jam dengan baik, karena jam-jam ini ada waktunya adalah sangat jahat. Bapa, memberkatilah setiap kami yang telah mengikuti ini Tuhan, agar kami dapat merasakan berkat Tuhan, kasih Tuhan, dan menunjukkan sebuah karakter Yesus di dalam kehidupan kami, dalam kami melaksanakan kehidupan kami, dalam pekerjaan, dalam sekolah, maupun di dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Bapa, ajarlah kami juga untuk tetap rendah hati, supaya kami dapat menurunkan karakter Yesus, dan orang akan melihat kasih Yesus di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas kebaikan dan kemurahan yang Kau berikan kepada kami. Dengan rendah hati tapi penuh keimanan, kami serahkan doa ini di dalam tangan-Mu yang telah menjadi selamat setelah semua kami. Amin. Amin. Amin.